Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Darul Husna yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keikhlasan dan keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, tiada henti kita memuji, tidak bosan kita untuk mengingat akan kebesaran nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah, kekuatan kepada kita untuk berlomba di dalam meraih kebaikan-kebaikan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Sungguh rugi ketika sebuah nikmat yang jelas-jelas sudah berada di depan mata, yang nikmat itu belum tentu diraih dan Allah berikan kepada semua hambanya, lantas kita yang diberikan kesempatan untuk berada di bulan tersebut, namun kita masih bermalas-malasan, namun kita masih menyia-nyiakan dari setiap kesempatan emas itu, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang menyesal. Olehnya sebelum kita menjadi orang-orang yang menyesal, mari kita berpacu, mari kita berlomba, dan senantiasa kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mudah untuk meraih dan menggapai setiap kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan kita. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah terbaik kita, panutan teladan yang harus kita ikuti dari setiap langkah beliau, ucapan beliau, muamalah beliau bersama keluarga beliau, dan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita jemaah hanya diminta untuk bersolawat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini sekedar saya ingin mengingatkan kepada pribadi saya dan jamaah sekalian, yaitu berkaitan dengan membaca Al-Quran. Tidak dipungkiri bahwa Al-Quran memiliki banyak kebaikan. Banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keagungan Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada
jalan yang lebih lurus. Dalam hadis Rasulullah SAW menjadikan sebuah keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran mendapatkan begitu kebaikan-kebaikan yang banyak. Lihatlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amthaliha la aqulu alif lam min harfun walakin al alifu harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sebenarnya ingin memotivasi kita agar kita semakin giat di dalam membaca Al-Qur'anul Karim, di mana kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jamaah, satu huruf diganjar, man qara'a harfan, barang siapa yang baca satu huruf saja, min kitabillah, yaitu dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya setiap satu huruf itu satu kebaikan. Ya, ini ketika kita baca di luar Ramadan. Dan satu kebaikan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kebaikan. Ini terjadi di luar bulan Ramadan jamaah. Bagaimana dengan bulan Ramadan sekarang yang sudah berada di tengah-tengah kita? Betapa banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berlomba-lomba di dalam membaca Al-Quran. Hanya saja jamaah, yang ingin saya garis bawahi, sebagian kita hanya fokus pada menghatamkan Al-Quran. Ya, jadi berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, sekali hatam, 2 kali hatam, 3 kali hatam, tapi satu poin penting yang luput darinya. Apa itu? Yaitu tidak berupaya untuk mengambil faedah dari kandungan Al-Quran yang telah dia baca. Maka inilah yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, qala Syekh Muhammad bin Utsaimin, ya, beliau mengatakan, kana ba'du ahli ilmi fi Ramadan, adalah para penuntut ilmu ataupun para pemilih ilmu fi Ramadan, di bulan Ramadan, wa huwa fi waqti tilawatil Quran yaj'alu ma'ahu daftaran khasan. Lihat, jadi beliau ingin mengingatkan kepada kita, adalah para ahli ilmu ketika mereka itu sudah berada di hadapan Al-Quran. Apa kata beliau? Ketika dia membaca Al-Quran, yaj'alu ma'ahu daftaran khasan, maka mereka menyiapkan, ya, buku tulis secara khusus di hadapannya. Jadi ketika apa? Membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca Al-Quran begitu saja jamaah, bahkan ada orang yang menghatamkan berkali-kali, Allahul musta'an, ternyata dia tidak memahami satu ayat, ya, ataupun satu surah dari apa yang telah dia baca. Maka ini sebuah kerugian. Padahal ini terjadi di bulan Ramadan, yang mana hati-hati manusia itu mudah untuk menerima kebaikan-kebaikan. Maka contohlah para salaf kita, bagaimana mereka bermuamalah dengan Al-Quran, kitabullah, yang merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Gunung saja takut jemaah, ya, dengan Al-Quran. Maka beliau mengatakan di sini,
kullama qara'a syai'an wastawqafathu ayatun min kitabillah fiha ma'anin katsiratin aw fiha ma'anin katsiratun aw ma asbaha dalika. Maka setiap kali dia membaca ayat-ayat Al-Quran, lantas ada sebuah ayat yang mengharuskan dia untuk berhenti, maka dia berusaha untuk merenungi kandungan dari makna ayat tersebut, jemaah. Maka ahibati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, biasakan saat membaca Al-Quran itu disertai dengan terjemahan. Ya, jangan hanya membaca saja. Coba lihat, jenengan kalau membaca Al-Fatihah saja, berapa kebaikan, faedah yang bisa kita dapatkan dari Al-Fatihah itu sendiri. Belum lagi ketika kita beranjak di surah Al-Baqarah, subhanallah, berapa faedah yang akan kita dapatkan. Maka teringat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pentingnya seseorang itu untuk mencatat ketika menuntut ilmu, ketika dia sedang belajar. Jangan sampai ketika dia menuntut ilmu, lantas ilmu itu hanya bisa didengarkan saat dia berada di majelis tersebut, namun ketika dia keluar, ilmu itu pun lupa. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam diwan, ya, Beliau mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainan nasi taliqatan. Beliau menggambarkan tentang pentingnya kita itu untuk mencatat ilmu. Beliau menggambarkan bahwasanya al-ilmu saydun, ilmu itu ibarat binatang buruan. Bapak ibu sekalian, jenengan pernah berburu? Pernah berburu tokek, berburu cecak, ya, berburu tikus dan seterusnya. Bagaimana saat seseorang itu berburu hewan? Apakah dia hanya berburu begitu saja, atau dia ada persiapan yang harus dia siapkan? Setiap orang yang ingin berburu, maka dia akan menentukan persiapan atau mempersiapkan dengan persiapan yang matang. Di antaranya senjata yang dia siapkan, ya, waktu yang dia siapkan, apakah berburu di malam hari atau di siang hari atau di sore hari. Lihat para nelayan jamaah, mereka ada yang berburu di malam hari karena ikan itu keluarnya di malam hari. Ya, begitu pula orang-orang yang tinggal dekat hutan, mereka kadang berburu di malam hari. Jadi ada timing, ada waktunya, ada persiapan yang matang. Begitu pula saat kita itu menuntut ilmu. Al-ilmu saydun, ilmu itu diibaratkan seperti binatang buruan. Ya. Wal qaiduhu wal kitabuhu wal kitabah qaiduhu. Ya. Adapun menulisnya, wal kitabah qaiduhu, menulisnya adalah merupakan sebagai ikatannya. Maka beliau mengatakan qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati, maka ikatlah binatang buruan itu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati, maka termasuk sebuah kebodohan, antasida ghazalatan wa tatrukuha bainan nasi taliqatan, yaitu engkau berburu seekor rusa yang telah engkau dapatkan, lantas rusa itu engkau lepas lari begitu saja. Artinya apa? Ada orang yang menuntut ilmu saat berada di majelis sungguh-sungguh, tapi ketika sudah keluar majelis, seolah-olah ilmu itu sudah tidak ada. Maka penting bagi kita untuk apa? Mencatat. Nah, termasuk ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian kata beliau, nah, qayyidha bid-daftar. Oleh sebab itu, tulislah faedah-faedah yang Anda dapatkan ketika Anda membaca Al-Quran. Ya. Kemudian, fala yakhruj ramadhanu illa wa qad hasala katsiran khairan katsiran
min ma'anil Qur'anil Karim. Maka ketika seseorang itu bersungguh-sungguh ketika membaca Al-Quran di bulan Ramadan, lantas dia berupaya untuk mengambil faedah demi faedah dari bacaan dia, tidaklah dia meninggalkan atau tidaklah Ramadan itu berlalu, melainkan dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari makna-makna, kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Ya. Kemudian beliau menggambarkan atau mengkisahkan guru beliau yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yang merupakan guru pertama beliau. Apa kata beliau? Walaqad ra'aitu kutaiban saghiran, dan sungguh aku telah mendapati buku kecil, ya, li Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yaitu miliknya Syekh Abdurrahman Sa'di, yang mana beliau adalah guru beliau. Yaqul, ya, annahu katabahu fi ramadhana wa huwa yaqra'ul Qur'an, bahwasanya beliau berkata kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau menulis buku kecil tadi itu di bulan Ramadan saat beliau sedang membaca Al-Quran. Tamurru bihi ayatun fayaqifu indaha, ketika beliau melewati ayat-ayat yang ada, maka beliau berusaha untuk berhenti dan menghayati kandungan dari makna yang terkandung dalam ayat tersebut, ya. Wa yatadabbaruha, dan beliau berusaha untuk mentadaburinya. Wa yaktubu 'alaiha fawaid, lalu beliau pun menulis beberapa faedah yang ada, la tajiduha fi ayyi tafsirin, yang engkau tidak akan dapati faedah-faedah itu di buku tafsir-tafsir yang ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah poin penting. Ya, poin penting saat kita itu sedang membaca Al-Quran. Jangan hanya berlomba untuk menghatamkannya, lantas ternyata kita tidak bisa mengambil faedah-faedah yang ada dalam ayat tersebut. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menghayati, memahami, mentadaburi dari setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Bagi saudara-saudariku yang sampai saat ini belum melakukan hal itu, mulai sekarang dibuka, mulai sekarang dipraktekkan. Hadirkan hati Anda ketika membaca Al-Quran, ya. Berusaha Anda untuk memahami makna-makna yang ada, meskipun enggak secara detail, secara global pertama kali enggak apa-apa. Mungkin di Ramadan ini Anda hanya mampu untuk memahami di juz 30 saja, besok ditambah juz 29, besok dilanjutkan di juz 28 dan seterusnya. Maka lihat nanti Anda pun akan memiliki sebuah catatan yang indah, ya, dari Ramadan Anda. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, wa sallallahu ala nabiyyin Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.